Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali di pelajaran Bahasa Jawa kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Kita simak bersama-sama ya. Cerita rakyat yaiku cerita kang ana ing masyarakat kanthi cara diwariske turun-menurun. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang sudah ada di masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun atau ceritanya itu diceritakan kepada generasi-generasi berikutnya, anak cucunya. Nah, ini ada ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat yaiku nomor setunggal diceritani kanthi lisan. Nomor kalih diwariske turun-temurun. Nomor 3 sifate anonim, ora dimengerti sapa pengarange. Nomor sekawan akeh versine. Jadi, ciri-ciri cerita rakyat itu yang pertama diceritakan dengan bahasa lisan. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun. Jadi, ceritanya itu yang tadi Bu Sherly bilang diceritakan secara ke generasi-generasi berikutnya kepada anak cucunya. Terus, yang nomor 3 sifatnya anonim. Anonim itu tidak tahu pengarangnya ya. Jadi cerita rakyat itu kita tidak tahu siapa pengarangnya. Beda seperti puisi atau karangan buku itu kan kita tahu cerita pengarangnya itu siapa. Nah, kalau cerita rakyat ini tidak tahu siapa pengarangnya. Yang nomor 4 akeh versine. Jadi setiap cerita rakyat itu banyak versinya. Misalnya cerita tentang wayang Yudhistira di daerah Semarang sama di daerah Jawa yang lain, misalnya di Jogja, itu terkadang ceritanya berbeda, versi ceritanya itu berbeda. Seperti itu, tapi intinya adalah menceritakan tentang wayang Yudhistira. Oke, kita masuk materi selanjutnya ya. Nah, cerita rakyat iku enten jenis-jenise. Ya, sakniki Bu Sherly ajeng jelasake jenise cerita rakyat. Cerita rakyat iku akeh jenise ing antarane sing nomor setunggal mite atau mitos. Cerita kang ana gandeng cenenge karo alaming lelembut atau alam gaib. Nomor kalih fabel, cerita kang paragane kewan. Nomor 3 yaiku legenda, cerita getuk tular sing ana sesambunge jenenge papan utawi panggonan. Jadi jenis cerita rakyat itu ada 3. Yang pertama itu mite atau mitos. Mitos itu biasanya berbarengan dengan cerita-cerita tahayul atau biasanya itu berhubungan dengan alam-alam gaib, berhubungan dengan makhluk-makhluk astral ya, seperti itu. Misalnya di sini angker karena dulunya seperti ini. Jadinya dihuni sama makhluk gaib yang ini ya, seperti itu. Jadi mitos itu biasanya berhubungan dengan alam gaib ya. Terus yang kedua ada fabel. Fabel itu biasanya ceritanya itu kisah hewan, misalnya si kancil dengan si kura-kura, misalnya seperti itu. Itu adalah cerita fabel. Fabel itu cerita tentang hewan. Yang ketiga adalah legenda. Legenda itu biasanya ada hubungannya dengan nama sebuah wilayah, misalnya Semarang. Semarang itu kan ceritanya dulu Bu Sherly pernah cerita ya waktu semester 1 bahwa nama Semarang itu bisa dinamai Semarang karena pohon asemnya berjarak jarang-jarang atau arang-arang, makanya dinamai Semarang. Seperti itu ya. Nah, sakniki para siswa nyinaoni ngenani cerita legenda. Jadi
kita ini akan belajar tentang cerita legenda ya. Cerita legenda yaiku cerita lisan utawa getok tular sing ana sesambungan jenenge papan utawa panggonan. Jadi tadi yang Bu Sherly bilang, cerita legenda itu cerita yang ada hubungannya dengan nama sebuah kota atau sebuah wilayah. Sifatnya lisan dudu tulisan. Jadi dia itu sifatnya lisan ya, bukan tulisan. Karena tidak tahu pengarangnya dan itu ceritanya biasanya kita dapatkan dari kakek atau orang tua kita yang bercerita tentang asal mula nama daerah tersebut. Sifatnya lisan dudu tulisan, mula bisa baik mulur pungkret, maksudnya itu berbeda versinya ya. Jadi satu orang dengan satu orang lain bercerita tentang asal mula kota Semarang itu berbeda versi. Sapa sing miwiti gawe jenenge terkadang ora cetha sapa yang jenenge wonge. Jadi siapa yang menulis, siapa yang mengarang cerita tersebut itu tidak jelas. Ya, jadi kita itu tidak tahu siapa orang yang mengarang cerita tersebut. Tulodone Semarang Boyolali lan Salatiga, contohnya yaitu cerita Semarang, asal mula kota, nama kota Semarang, asal mula kota Boyolali, dan asal mula kota Salatiga. Nah, sakniki para siswa monggo coba wacanen cerita legenda Baru Klinting ing buku paket kaca 60 nganti 61. Ya. Banjur tegesana ya. Tembung ing ngisor iki. Nah, kalian itu disuruh membaca ya. Habis ini silahkan dibaca legenda Baru Klinting. Ada di buku halaman 60 sampai 61. Banjur tegesana. Setelah itu kalian artikan tembung-tembung yang ada di bawah ini nomor 1 sampai 10 nganggo bahasa Indonesia ya. Kang dijipuk saka cerita legenda Baru Klinting. Jadi tetembung ini Bu Sherly ambil dari cerita Baru Klinting. Lah nanti anak-anak silakan nomor 1 sampai nomor 10 dari tembung-tembung berikut itu diartikan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah kalian mengartikan tetembung itu, silahkan difotokan lalu dikirim ke Bu Sherly ya. Bu Sherly tunggu nanti untuk anak-anak mengumpulkan. Jadi setelah kalian mengartikan, silahkan ditulis di buku tulis bahasa Jawa ya. Jadi tetembungnya dari nomor 1 sampai nomor 10 itu diartikan dulu, baru nanti dikumpulkan ke Bu Sherly ya, difotokan nanti seperti biasa. Jangan lupa ya, diberi nama dan nomor absen serta kelas ya, karena Bu Sherly mengajar bahasa Jawa 2 kelas. Jadi nanti minta tolong di kertasnya kalian yang mengerjakan itu diberi nama, nomor absen, dan kelas ya. Biar tidak tertukar dengan kelas yang lain atau punya temannya. Misalnya nomor 1 duwe gawe. Duwe gawe itu artinya punya hajat. Meratopo artinya bertapa. Lading artinya pisau dan sebagainya. Silahkan anak-anak bisa mengartikan sesuai bacaan yang ada di legenda Baru Klinting ya. Cukup itu saja dari Bu Sherly. Semoga anak-anak sekalian paham ya. Alhamdulillah, Bu Sherly sudah selesai. Sudah selesai dalam menjelaskan materi tentang cerita rakyatnya. Semoga anak-anakku sekalian paham dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Bu Sherly tunggu. Dan semoga ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Itu saja dari Bu Sherly. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.